Di video kali ini, tema yang saya ambil adalah Ma hiya jaudat ta'lim fi Indonesia, yakni bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Terutama buat kita yang bergerak di dunia pendidikan, kita perlu cari inovasi-inovasi bagaimana memperbaiki kualitas kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasnim Fauzia Rais. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Ahlan wa hassatan binisbati liulaika minna alladzina ya'maluna fi 'alamit ta'lim nahnu bihajatin ilal bahthi an ibtikaratin hawla kaifiyah tahsin jaudati ansyitati tadris wat ta'allumi fil madaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tasnim Fauzia Rais. Al-yaum sanunaqisu jaudat at-ta'lim fi Indonesia. Jadi, menurut data terakhir dari hasil tes PISA atau Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2018, sayang sekali Indonesia masih berada di urutan paling bawah di antara 79 negara lainnya. Jadi PISA tes ini itu mengukur 3 keterampilan dan pengetahuan anak siswa usia 15 tahun ya, untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan mereka di 3 bidang, yaitu reading skills, yaitu skill membaca mereka, kemudian yang kedua mathematics, dan yang ketiga science. Lidha wa wafqan li ahdathil bayanat min nataiji ihtibar PISA au barnamij at-taqyim ad-dawli lit-tullab alladhi nadammathu munaddamatut ta'awun al-iktisadi wat-tanmiyah wa hiya munaddama at-ta'awun al-iktisadi wat-tanmiyah fi 'ami 2018 wa minal mu'sif anna Indonesia la tazalu fil qa'i baina at-tasi'a wa sab'un dawlah ukhra lidha fa inna ikhtibari PISA hadha yaqithu thalatha maharatin wa ma'arifa lit-tullab bi'umarah 15 aman. Na'am liqiyasi maharatihim wa ma'arifihim fi 3 majalatin wa hiya maharatul qira'ah ladayhim thumma athani ar-riyadat wa thalith al-ulum. Nah, tahun 2018 di ujian PISA terakhir kemarin, karena ujian ini dilakukan 3 tahun sekali, Indonesia berada di urutan paling bawah lah, 10 urutan paling bawah dari 79 negara yang ikut ujian PISA ini. Untuk kategori reading contohnya, Indonesia berada di urutan nomor 6 paling bawah dari total 79 negara. Bisa dibayangkan ya, kita kalah dengan negara-negara tetangga ASEAN kita kalah dengan Brunei, kita kalah dengan Thailand, Malaysia, apalagi Singapura. Menurut hasil dari ujian PISA ini tahun 2018, average atau mean reading performance Indonesia itu berada di skor 371, mengalami 21 poin penurunan dari skor tahun 2015, 3 tahun yang lalu ya, dari tahun 2018. Dan skor 371 ini berada jauh sekali di bawah rata-rata negara-negara OECD yang mean average reading mereka itu di skor 487. Jauh banget ya bedanya. Hasanan fi 'ami 2000 wa
و18 في آخر اختبار لبرنامج التقييم الدولي للطلاب بيسا نظرا لأن هذا الاختبار يتم إجراؤه كل 3 سنوات. كانت إندونيسيا من بين البلد العشرة الأخيرة من بين 79 دولة قدمت اختبار البرنامج الدولي للطلاب بيسا. بالنسبة لفئات القراءة على سبيل المثال تحتل إندونيسيا المرتبة السادسة في أسفل إجمالي 79 دولة. ولكم أن تتخيلوا أننا أدنى مرتبة من دول المجاورة لنا في رابطة دول جنوب شرق آسيا. لقد خسرنا أمام بروني وخسرنا أمام تايلاند وماليزيا ناهيك عن سنغافورة. ووفقا لنتائج اختبار بيسا لعام 2018 حصلت شركة Average أو أداء القراءة النعناء إندونيسيا على درجات 371 وشهدت انخفاضا قدره 21 نقطة بانخفاض 21 نقطة عن درجات عام 2015 قبل 3 سنوات. نعم، اعتبارا من عام 2018 وهذه الدرجة البالغة 371 أقل بكثير من متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي كانت درجات القراءة الخالية من الألغام فيها 487 وهذا فرق كبير جدا. Nah, untuk kategori matematika, Indonesia berada di urutan, again, unfortunately, kita berada di urutan nomor 7 dari paling bawah dari total 79 negara. Masih kalah juga, lagi-lagi kita kalah dengan Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, apalagi Singapura. Untuk matematika, Indonesia memiliki skor 379, mengalami penurunan 7 poin dari tahun 2015. Jadi, dari dua kategori itu kita sudah turun terus poinnya ya, dari 2015 ke 2018. لذلك في فئة الرياضيات لسوء الحظ إندونيسيا في الترتيب. نحن في المرتبة رقم 7 من أسفل إجمالي 79 دولة. ما زلنا نخسر مرة أخرى. خسرنا أمام تايلاند وبروني دارussalam وماليزيا ناهيك عن سنغافورة. بالنسبة للرياضيات حصلت إندونيسيا على 379 درجة وقد انحفظت بمقدار 7 نقاط منذ عام 2015. لذلك في هاتين الفئتين استمرت النقاط في الانخفاض من عام 2015 إلى عام 2018. Nah, untuk kategori terakhir yaitu kategori science,
Indonesia berada masih di urutan 10 paling bawah, yaitu di urutan nomor 9 dari paling bawah total 79 negara. Kita kalah dengan Brazil, kita kalah dengan Kolombia, Kazakhstan bahkan. Kita kalah dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, apalagi Singapura. Nah, untuk sains tahun 2018 kita mengalami penurunan ke skor 396 dari skor 403 dari tahun 2015. Nah, perlu kita ketahui bahwa rendahnya skor PISA ini tuh karena apa ya? Apa yang terjadi di Indonesia, teman-teman? Al-an binisbati lil fi'atil akhirah wa hiya fi'atul ulum. Wala tazalu Indonesia fil marakizi al-ashratil akhirah ay fi al-martabati tasi'a min asli 79 daulah. Laqad khasirna amamal Brazil wa khasirna amama Kolombia wa Kazakhstan bal wa khasirna amama dawli rabita dawli janubi syarqi ASEAN mitla Malaysia wa Brunei Darussalam wa Thailand nahika an Singapura. Lidzalika binisbati lil ulumi fi ami 2018 syahidna inkhifadhan ila darajati 300 sitta wa tis'un min darajah arba'ami'a wa thalatha fi ami 2015 lidha alaina an na'rifa ma huwa sababu inhifadi darajati PISA. Madza yahdusu fi Indonesia ya asdiqo. Gitu. Kalau menurut saya sendiri ini sangat tergantung bagaimana dengan kualitas belajar mengajar yang dilakukan di sekolah-sekolah, ya. Sudahkah, pertanyaan untuk kita adalah, sudahkah kegiatan belajar mengajar di sekolah ini mengedepankan pembelajaran yang berkualitas, yang bukan hanya sekedar menghafal semata, yang bukan hanya sekedar apalan-apalan gitu ya, tapi membuat anak itu berpikir secara kritis, jadi critical thinking. Sudahkah pendidikan kita ini mengedepankan pendidikan yang membuat anak itu terbiasa, begitu ya, terbiasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka? Ataukah selama ini pendidikan kita hanya sekedar bagaimana anak bisa menjawab soal-soal yang ada di UN? Wa hadza fi ra'yil khas ya'tamidu haqqan 'alal jawdati at-tadris wat ta'allum alladhi yatimmu tanfidhuhu fil madaris fi hini anna as-su'al al-matruha 'alaina huwa hal tu'ti anshitat at-tadris wat ta'allum fil madaris al-awlawiyah li jawdati ta'allum wa huwa laysa mujarrada hifdin an dhahri qalb. Na'am, walakinnahu yaj'alu at-tifla yufakkiru bi syakli nuqdi mithla tafkir an-nuqdi. Hal aqta ta'limana al-awlawiyah lit-ta'lim alladhi yaj'alu al-atfal ya'taduna alayhi i'tadu ala halil masyakil al-mawjudah hawlahum am anna ta'limuna kana faqat kaifa yumkinu lil atfal al-ijabah ala al-as'ilati al-imtihan al-watani. Nah, ini sebenarnya yang harus kita kaji bersama. Terutama buat kita yang bergerak di dunia pendidikan, kita perlu cari inovasi-inovasi bagaimana memperbaiki kualitas kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Karena saya sendiri bekerja di dunia pendidikan dan saya ikut memanage dan memastikan, ikut memaintain kualitas belajar mengajar yang ada di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Jadi yang kami lakukan itu setiap harinya kami selalu melakukan riset. Apa sih yang dilakukan di sekolah-sekolah OECD ini sehingga mereka bisa memiliki skill di bidang reading, mathematics, dan science itu begitu tinggi.
Nah, sekarang ini semua informasi, cara-cara yang dilakukan sekolah yang ada di OECD itu sudah ada semuanya di online. Ya, kita bisa riset di YouTube, kita bisa riset di Google, kita bisa melakukan yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, cara-cara belajar mengajar yang ada di sekolah-sekolah yang dilakukan di negara-negara maju OECD ini, kita tiru, kita amati, dan kita modifikasi untuk kita lakukan di salah satu sekolah swasta yang saya ikut maintain ini. لذا هذا في الواقع ما يجب علينا أن ندرسه معا خاصة لأولئك منا الذين يعملون في العالم التعليم. نحن بحاجة للبحث عن الابتكارات وكيفية تحسين نوعية أنشطة التدريس والتعلم في المدارس، لأنني بنفسي أعمل في عالم التعليم وأشرك في الإدارة والتأكد من مشاركتي في قيادة جودة التدريس والتعلم في إحدى المدارس الخاصة في يوغياكرتا. لذا ما نقوم به هو أننا نقوم دائما بإجراء الأبحاث كل يوم، ما الذي يتم عمله في مدارس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يتمكنوا من اكتساب مثل هذه المهارات العالية في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم. والآن أصبحت جميع المعلومات المتعلقة بالطرق التي تستخدمها المدارس في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متاحة على الإنترنت. نعم، يمكننا البحث على اليوتيوب، يمكننا البحث على الجوجل، يمكننا أن نفعل ما يسمى ATM، أي المراقبة والتقليد والتعديل. لذلك نقوم بتقليد أساليب التعليم والتعلم الموجودة في المدارس في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتقدمة، ونلاحظها ونعدلها ليتم تنفيذها في إحدى المدارس الخاصة التي التحقت بها في مونتين. Nah, semoga, saya berharap nih, dengan adanya riset-riset seperti itu yang selalu kita update setiap hari, maka nanti harapannya adalah tentunya kualitas itu semakin bagus, terutama juga kualitas soal-soal yang kita berikan kepada anak-anak, kepada anak didik kita itu jangan sampai low quality. Kita berikan contoh-contoh soal yang membuat anak itu berusaha mengungkapkan pendapat, berargumentasi, dan menyampaikan juga reasoning yang ada. Itu yang akan membuat mereka terbiasa untuk berpikir secara kritis dan problem solving. آمل أنه مع مثل هذه الأبحاث التي نقوم بتحديثها دائما كل يوم نأمل أن تحسن الجودة بالطبع، وخاصة الأسئلة يجب ألا تكون جودة الأسئلة التي نطرحها للأطفال وطلابنا منخفضة الجودة. نؤتي أمثلة على الأسئلة التي تجعل الأطفال يحاولون التعبير عن آرائهم ويجادلون وينقلون المنطق الحالي، وهذا سيجعلهم معتادين على التفكير النقدي وحل المشكلات. Dan last but not least, saya berharap semoga kualitas kegiatan belajar mengajar di Indonesia ini lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa lebih baik lah ke depan in the future. Dan ini tentunya membutuhkan kerjasama yang erat dan sinergi yang kuat ya antara pemerintah, sivitas akademika, dan juga kita para pendidik dan juga orang tua. Nah,
untuk kamu sendiri yang sudah punya anak dan menyekolahkan anak-anak kalian di sekolah swasta maupun negeri di Indonesia, silahkan kalian bisa komen apa sih yang bisa diperbaiki yang ada di kelas-kelas di sekolah itu, yang terjadi, yang pernah Bapak, Ibu, atau pernah Anda semua alami dan perhatikan. Nah, nanti share ya pengalaman kalian dan kira-kira ide-ide apa yang bisa dilakukan untuk membuat kelas itu lebih interaktif, lebih efektif untuk membangkitkan critical thinking anak-anak dan problem solving anak-anak kita yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiran wa laysa akhiran amulu an takuna jaudah ansyitati tadris wa ta'allum fi Indonesia afdalu min dhi qablu wa yumkinuna an naf'ala ma huwa afdalu fil mustaqbal wa hadha fi at-tab'i yatatallabu ta'awuna wathiqan wattazuran qawiyan bainal hukumah wal mujtami' al-akademi wa kadzalika nahnul muallimin wa awliya'il umur lidha binisbati liulaika minkum alladzina ladayhum atfalun bil fi'li wa yursiluna atfalahum ilal madaris al khassah aw al hukumiyah fi Indonesia yurja at-ta'liq ma alladzina yumkinuna tahsinuhu fil fusul ad-dirasiyah fil madrasah ma alladzi la hattamuhu aw la hittamuhu antum ayyuha asyayyidatu wassadah lahiqan syaraka tajaribuka wa mahiyal afkar allati yumkinuna al-qiyam biha li ja'li al-fasli aktsara tafa'uliyah wa aktsaru fa'aliyah fi tawlid at-tafkir an-nuqdi ladayya al-atfal wa halil mushkilat ladayya atfalina fil madrasah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang strategi penerjemahan yang digunakan dalam menerjemah teks tersebut. Yang pertama yaitu strategi penambahan atau additional al-ziyadah, yaitu penerjemah akan melakukan penambahan kata dalam teks hasil terjemahannya agar teks terjemahannya mudah dipahami pembaca. Nah, di sini contohnya adalah kita perlu cari inovasi-inovasi. Nah, pada teks bahasa sasarannya di sini ketambahan ila. Nahnu bihajatin ilal bahthi an ibtikarat. Jadi penambahannya di sini ada pada kata ila dan an. Yang kedua, terbiasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dalam teks bahasa sasarannya i'tadu ala halil masyakil. Nah, di sini terdapat penambahan kata ala. Yang kedua yaitu strategi pengurangan atau subtraction al-hadfu, yaitu penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dari bahasa sasaran. Nah, di sini contohnya yang di bahasa sumbernya yaitu kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Dalam bahasa sasaran al-ansyitati at-tadris wa ta'allum fil madaris. Nah, di sini terdapat yang dikurangi yang ada. Kalimat yang ada. Yang ketiga, strategi transfer atau penerjemah yang setia terhadap bahasa sumber dan hasil terjemahannya termasuk jenis terjemahan harfiah. Contohnya di sini pada bahasa sumbernya yaitu terutama buat kita yang bergerak di dunia pendidikan.
Nah, pada bahasa sasarannya di sini adalah hasatan li ulaika minna alladzina ya'maluna fi alamit ta'lim. Selanjutnya yaitu strategi penguatan atau borrowing, yaitu strategi penerjemahan yang membawa kata bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran dengan sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Nah, di sini contohnya yaitu bahasa sumbernya berupa nama saya Tasnim Fauzia Rais. Dan bahasa sasarannya adalah ismi Tasnim Fauzia Rais. Jadi di sini strategi penguatannya terdapat pada kata Tasnim Fauzia Rais. Contohnya lagi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, dan bahasa sasarannya Jaudat Ta'lim fi Indonesia. Jadi di sini strategi penguatannya atau borrowing terdapat di kata Indonesia. Selanjutnya yaitu strategi equivalent atau padanan, yaitu penerjemah berusaha mendeskripsikan makna atau fungsi dari kata bahasa sumber karena bahasa sumber sangat terikat dengan budaya. Di sini contohnya yaitu pada bahasa sumbernya di ujian PISA terakhir kemarin, dan bahasa sasarannya yaitu fi akhiri ihtibar li barnamij at-taqyim ad-dawli at-tullab. Jadi di sini strategi equivalentnya terdapat pada kata PISA, dan di bahasa sasarannya di sini berupa li barnamaji at-taqyim ad-dawli lit-tullab. Selanjutnya yaitu strategi sinonim, yaitu penerjemah menggunakan bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum karena tidak menggunakan analisis komprehensial. Contohnya di sini adalah, semoga saya berharap nih dengan adanya riset-riset seperti itu yang selalu kita update tiap hari. Dalam bahasa sasarannya adalah amulu annahu ma'a mithli hadhil abhath allati naqumu bitahdithiha daiman kulla yaum. Nah, di sini strategi sinonimnya terdapat pada kata riset-riset yang pada bahasa sasarannya yaitu al-abhath, dan juga pada kata update yang pada bahasa sasarannya yaitu bitahdithiha. Kemudian selanjutnya yaitu strategi penyusutan dan perluasan, yaitu strategi penyusutan artinya penyusutan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Strategi perluasan artinya unsur kata bahasa sumber diperluas di dalam bahasa sasaran. Nah, di sini contohnya yaitu kita bisa lebih baik ke depan in the future. Nah, di sini terdapat pada kata in the future dalam bahasa sasarannya yaitu fil mustaqbal, wa yumkinuna an naf'ala ma huwa afdalu fil mustaqbal. Selanjutnya yang terakhir yaitu strategi arabisasi, yaitu strategi menerjemahkan kata atau istilah yang ada dalam bahasa sumber dengan cara menyalurkan ke dalam bahasa sasaran. Nah, di sini contohnya dalam bahasa sumbernya yaitu kita bisa riset di YouTube, dan dalam bahasa sasarannya yaitu yumkinuna al-bahthu 'alal YouTube. Jadi strategi arabisasi pada kalimat ini terdapat pada kata YouTube. Kemudian contoh selanjutnya yaitu kita bisa riset di Google. Yumkinuna al-bahthu 'alal Google. Jadi di sini strategi arabisasinya terdapat pada kata Google. Baik, setelah kita membahas tentang strategi penerjemahan teks tersebut, dan sekarang kita ke kesimpulan, ke bagian akhir yakni kesimpulan.
Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teks tersebut yakni awalan, nahnu bihajatin ilal bahthi an ibdikaratin hawla kaifiyah tahsin jawda ansyitat tadris wa ta'allum fil madaris wa wafqan li ahdathil bayanat min nataij ihtibar PISA aw barnamij at-taqyim ad-dawli litullab alladhi nadamathu munazzama at-ta'awun al-iqtisadi wa tanmiyah وهي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018 ومن المؤسف أن إندونيسيا لا تزال في القاء بين 79 دولة أخرى. ثانيا فإن اختبار PISA هذا يقيس 3 مهارات ومعارف للطلاب وهي مهارة القراءة لديهم ثم الثاني الرياضيات والثالث العلوم. ثالثا بالنسبة لفئات القراءة على سبيل المثال تحتل إندونيسيا المرتبة السادسة في أسفل إجمالي 79 دولة. في فئة الرياضيات لسوء الحظ إندونيسيا في الترتيب نحن في المرتبة رقم 7 من أسفل إجمالي 79 دولة. وفئة العلوم ولا تزال إندونيسيا في المراكز الأخيرة أي في المرتبة التاسعة من أصل 79 دولة. رابعا والآن أصبحت جميع المعلومات المتعلقة بالطرق التي تستخدمها المدارس في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متاحة على الإنترنت. نعم، يمكننا البحث على اليوتيوب، يمكننا البحث على الجوجل، يمكننا أن نفعل ما يسمى ATM أي المراقبة والتقليد والتعديل. والآخر نؤتي أمثلة على الأسئلة التي تجعل الأطفال يحاولون التعبير عن آرائهم ويجادلون وينقلون المنطق الحالي، وهذا سيجعلهم معتادين على التفكير النقدي وحل المشكلات. شكرا، يكفي مني، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.